pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat dan kami banggakan pertama kepada Bapak Muhammad Dawam dari Kompolnas, Pak Sakseto, Brigjen Musa Tambubolon, teman seperjuangan kami. Kemudian dari rekan-rekan Kompolnas, termasuk di sini juga hadir Bapak Karo SDM, Ibu Kabid Jokes. Pada kesempatan hari ini kita akan merilis tentang kejadian yang beberapa waktu terjadi di beberapa daerah, yaitu pertama di Pekalongan, kemudian di Banjarnegara, dan terakhir di Kabupaten Batang, di mana dalam kasus ini memang cukup menjadi perhatian publik, cukup menjadi perhatian masyarakat, terutama hal ini menyangkut tentang asusila, yang mana beberapa dari 3 kasus ini korbannya adalah anak-anak. Kepolisian daerah Jawa Tengah terkait dengan 3 perkara ini dalam proses penegakan hukum sama menerapkan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolri. Dalam hal ini tidak ada ampun, minggir-minggir tetap ditabrak, ya, dan termasuk dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Kemudian kami sampaikan, di samping penegakan hukum, kami juga melihat bahwa anak-anak adalah harapan bangsa ke depan. Tentu saja kita akan tetap menjaga kepada mereka untuk menjadi lebih baik. Makanya pada kesempatan ini kami juga di samping penegakan hukum, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sinergi dengan KPAI, kemudian Pak Seto, dan kami laporkan juga kepada Kompolnas yang mengawasi tentang kinerja Polri. Kita gandeng untuk bersama-sama menjaga terutama anak-anak bangsa ke depan agar menjadi lebih baik. Kemudian pada kesempatan ini dalam penegakan hukum kami sampaikan bahwa Polres Pekalongan Kabupaten, di mana kasusnya adalah kasus yang pernah viral di media sosial, adanya hubungan persetubuhan antara ibu dan anak. Setelah adanya perkara tersebut, Polres Pekalongan dengan di backup unit PPA Polda Jawa Tengah melaksanakan penyelidikan. Dan dalam penyelidikan tersebut ternyata 2 orang yang viral ini ternyata adalah korban, di mana korban yang angka ada di belakang kita, yaitu atas nama AF. Karena AF ini dalam medsosnya menamakan dirinya adalah SRI, ya, menamakan dirinya SRI dengan memasang foto perempuan. Setelah itu dalam kegiatannya dia menawarkan untuk memberikan pengobatan dan lain sebagainya. Dia berpraktek sebagai penerawang. Korban tertarik dengan hal tersebut. Akhirnya dia dapat inbox, diberikan nomor WA dan lain sebagainya, terjadi komunikasi. Dalam proses lebih lanjut, saudara tersangka AF atau Sri ini memberikan cara-cara yang tidak etis juga, yaitu berupa asusila, menyuruh persetubuhan antara ibu dan anak yang divideokan, kemudian beredar di medsos. Berkembang setelah itu, video-video tersebut digunakan untuk memeras korban. Korban diperas pertama adalah 5 juta, kemudian 38 juta, yang akhirnya setelah proses penyelidikan kita dapatkan dengan kesigapan anggota kami berhasil mengungkap tersangka. Dalam
kegiatan ritualnya ada hal-hal yang kami menilai menjadi perhatian, yaitu dia menyuruh korban untuk memotong puting, ya. Dan itu dilakukan. Setelah itu korban berobat dengan alibi bahwa dia kecelakaan. Hal inilah yang kira-kira menjadi perhatian, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus jangan percaya dengan terawangan-terawangan yang menyesatkan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memilih pendekatan kepada Tuhan guna kehidupan kita ke depan. Kepada tersangka kita kenakan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2002, subsidiar pasal Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 29 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal paling lama 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kejadian di Banjarnegara, di mana kejadian di Banjarnegara yaitu kronologi tersangka AF atau Setio Anteng Wibowo, ya, yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual kepada korban, di mana korban itu adalah murid-muridnya. Kami tidak secara detail, tapi yang jelas korban adalah murid-muridnya. Adapun kronologisnya adalah pada tahun 2021 sampai 2022 pelaku melakukan guru atau pimpinan sebuah yayasan di Banjarnegara, kemudian melakukan percabulan kepada murid-muridnya yang sesama jenis. Korban dalam hal ini mulai melaporkan saat pelaku berada di luar kota. Di luar kota, kemudian dengan guru yang barunya, dia melaporkan ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka AF, kemudian melaporkan kepada kepolisian. Selanjutnya dilaksanakan penyelidikan oleh Polres Banjarnegara, dan kepada tersangka sudah kita amankan. Selanjutnya kepada tersangka kita kenakan tentang pasal perlindungan anak, yaitu pasal 82 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kemudian pasal 292 KUHP, di mana ancaman hukumannya 15 tahun. Kemudian yang cukup menarik juga dalam pengungkapan dan upaya kita perlindungan kepada anak-anak kita, siswa-siswa di sebuah sekolah di mana terjadi di Batang, di mana seorang guru dengan inisial AM, dia telah melakukan perbuatan cabul dan juga persetubuhan kepada murid-muridnya. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan pemilihan anggota OSIS. Setelah ini ada beberapa klaster kelas 1 atau kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9, di mana pada klaster kelas 7 dia kebanyakan hanya melakukan perbuatan pencabulan. Kemudian setelah terbiasa dia akan melaksanakan persetubuhan. Kepada tersangka, ulangi, saat ini sudah ada 10 orang yang diduga menjadi korban persetubuhan dan hampir 35 kasus yang korban pencabulan. Kepada tersangka kemarin sudah kita laksanakan
pemeriksaan, kemudian kita laksanakan olah TKP, di mana kejadiannya adalah di sebuah SMP di wilayah Batang, dan tempatnya adalah ada 3 tempat, yaitu pertama di ruangan OSIS, di kelas sekolah, dan yang ketiga adalah di musola musola sekolah tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan ketiga kasus ini kami sampaikan kepada Bapak Kompolnas bahwa kami menggandeng baik itu pemerintah daerah, kemudian dari MUI juga kita gandeng, termasuk kami undang khusus Kak Seto dengan tim dari Mabes Polri untuk melaksanakan upaya-upaya menjaga anak-anak kita agar anak kita mempunyai kepercayaan dengan wujud trauma healing bersama. Dan ini saat ini sedang berjalan. Semoga dengan upaya-upaya yang terus akan kita laksanakan bisa memberikan rasa aman terutama kepada orang tua, rasa aman pada korban, sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian kepada tersangka yang di Batang sama kita kenakan pasal 82 ayat 2 dan 81 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kepada tersangka dengan ancaman hukuman 15 tahun ditambah sepertiga karena pelaku adalah guru korban. Mungkin itu yang terkait dengan penegakan hukum yang kita laksanakan. Lebih lanjut mungkin dari Kompolnas maupun dari Kak Seto ada hal yang mau disampaikan, waktu dan tempat kami persilakan.